Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun pergi menuju benua kepala naga atau benua Longsu. Di benua itu, Chuyun mencari orang yang bisa menjadi mata-mata untuk dirinya. Kebetulan karena aturan yang aneh, di benua Longsu sedang mengadakan pertarungan untuk menantang orang-orang terkuat di sana. Melihat adanya satu ras serigala yang cukup membuat Chuyun tertarik. Dia pun berusaha menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan si orang terkuat nomor 1 dan juga menjadikan si ras serigala tadi sebagai mata-mata di lautan bintang. Tapi sayangnya setelah semua kejadian itu, ketiga ras lautan bintang yang disebut oleh ras raksasa sebelumnya akhirnya tiba di benua Qiankun. Karena kejadian itulah, Chuyun mau tidak mau harus melakukan sesuatu bersama teman-temannya. Berkat formasi yang dirinya dapatkan sebelumnya, dia pun berhasil memukul mundur ketiga kapal terbang milik ras-ras itu. Tapi sayangnya, Chuyun tidak bisa terus bersembunyi. Dia harus mendapatkan cara agar para ras dari lautan bintang itu tidak mengincar benua Qiankun lagi. Melanjutkan video sebelumnya, Chuyun pada akhirnya menceritakan semua kejadian sebelumnya kepada ketujuh jenderal besar. Mereka bertujuh sangat terkejut karena tidak menyangka kalau kekuatan sebesar itu akan muncul dan juga datang ke benua Qiankun mereka. Mereka pun kebingungan karena mereka merasa kalau mereka tidak memiliki jalan keluar. Bahkan Wu Yu percaya kalau ketiga ras itu merupakan ras yang sudah berasal dari zaman kuno. Mereka pun cukup khawatir karena tidak mungkin mereka bisa melawan ketiga ras itu. Dia juga percaya dengan kekuatan yang dimiliki oleh ras-ras itu. Seharusnya mereka memiliki banyak master di ranah Heavenly Emperor dan bahkan ada yang sudah mencapai ranah Ancestral atau leluhur. Bai Bing bahkan sedikit ketakutan jika mereka ternyata juga memiliki master di ranah suci atau ranah Sain. Dengan begini, peluang mereka untuk menang sama sekali tidak akan ada. Chuyun menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Walaupun mereka sudah datang, tapi untuk saat ini mereka masih berusaha untuk menghancurkan formasi yang dirinya buat. Mereka bahkan seharusnya sudah mengutus beberapa bawahan untuk datang menuju benua Qiankun. Mendengar hal itu, Yozai menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Chuyun akhirnya menugaskan mereka bertujuh untuk pergi bersama dengan Sui Liu ke benua Longsu atau bintang kepala naga. Di tempat itulah Chuyun mengaktifkan formasi miliknya. Mereka bertujuh dibantu dengan Sui Liu seharusnya sudah cukup untuk menahan mereka-mereka yang ingin menerobos masuk ke dalam formasi miliknya. Chuyun kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah berhasil memodifikasi formasi itu. Yang mana formasi miliknya ini bisa menahan dan juga melarang master di ranah Heavenly Emperor ke atas untuk memasuki benua Qiankun. Karena hal itulah, beberapa pemimpin dari ketiga ras itu mengirim bawahan mereka untuk datang ke benua ini. Untuk saat ini, mereka tidak perlu khawatir dengan orang kuat yang akan datang. Mereka hanya harus khawatir dengan jumlah orang yang datang. Bai Bing awalnya ketakutan dengan hal itu, tapi Chuyun sudah memikirkan hal itu. Dia sudah memasang beberapa umpan untuk memancing mereka semua hingga dirinya bisa menyingkirkan mereka dengan mudah. Singkat cerita, Chuyun mengajak Bai Bing untuk melakukan rencananya terlebih dahulu. Yang mana Chuyun mengajak para utusan dari ketiga ras itu menemui dirinya di alam rahasia sekte bintang kuno. Di dalam sana, Chuyun bisa mengajak mereka semua untuk bertemu tanpa harus bertarung. Chuyun menjelaskan kepada mereka kalau saat ini pagoda pemurnian ras iblis sudah lama menghilang. Karena hal itulah, mereka semua memutuskan untuk kembali ataupun berjalan-jalan sesuai keinginan mereka. Bai Bing yang melihat semua itu merasa cukup senang dengan rencana Chuyun. Yang mana Chuyun menyembunyikan pagoda pemurnian iblis di dalam monumen kehendak dari benua Qiankun. Dengan seperti itu, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa menemukannya kecuali Chuyun. Chuyun menyadari kalau para utusan ketiga ras ini tidak akan menyerah dengan mudah. Mereka pasti akan mencoba menggunakan segala cara untuk memeriksa benua Zhenling maupun benua Qiankun. Karena hal inilah, Chuyun berharap Bai Bing bisa bekerja sama dengan Wu Yi untuk menyingkirkan mereka yang mengacaukan kedua benua itu. Chuyun juga sama sekali tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia juga pastinya akan membunuh seluruh pasukan dari ketiga ras itu. Karena mereka sudah berani mendatangi kedua wilayah kekuasaannya, termasuk yang baru saat ini yaitu benua Longsu, maka Chuyun tentu saja akan menyingkirkan mereka. Singkat cerita, di benua Zhenling, tempat Chuyun menumbuhkan bunga spiritual matahari, para pasukan iblis raksasa mulai berdatangan. Di sana mereka berniat mengambil bunga itu untuk dijadikan sumber kultivasi. Pemimpin kelompok mereka bahkan sangat terkejut melihat kekayaan sumber daya kultivasi yang ada di tempat ini. Dia tidak menyangka benua Zhenling yang katanya hanya benua kecil dan juga terbelakang memiliki sumber daya kultivasi sebanyak itu. Salah satu iblis raksasa menjelaskan kalau tujuan mereka untuk mencari keberadaan pagoda pemurnian iblis. Tapi si ketua kelompok tidak peduli. Selagi mereka menemukan sumber daya yang ada, maka mereka harus mengambilnya sebelum mencari pagoda itu.
Si ketua kemudian menyuruh salah satu budak manusia yang mereka bawa dari lautan bintang untuk mengambil bunga matahari itu. Dengan mengejutkan, monster ular yang dulu pernah bertarung bersama Chun ternyata masih hidup. Dia yang merupakan penjaga bunga matahari tentu saja tidak akan membiarkan orang mengambilnya. Manusia tadi sempat terkejut melihat monster ular itu. Dia pun sedikit ragu untuk berjalan ke tengah danau. Hal ini membuat para iblis raksasa menggunakan cara kekerasan untuk memaksa si budak manusia itu. Melihat salah satu dari kaumnya yang diperlakukan seperti itu, salah satu budak wanita yang bernama Yelan mengajukan diri untuk mengambil bunga itu. Tapi sayangnya, para iblis raksasa menolak. Mereka ingin budak mereka patuh dan juga disiplin. Siapapun yang mereka tugaskan, maka orang itulah yang harus pergi. Si iblis raksasa sangat kesal karena tidak menyangka kalau budak mereka ternyata memiliki keinginan untuk mengambil keputusan. Yelan tidak peduli dengan hal itu. Dia mengatakan kepada ketua iblis raksasa, jika mereka semua mati maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa mengambil bunga itu. Para iblis raksasa hanya menertawai mereka. Si ketua menjelaskan kalau di lautan bintang mereka memiliki ratusan juta bahkan miliaran budak manusia. Jika mereka kehilangan 5 ekor saja di sini, maka itu tidak akan mempengaruhi kinerja mereka. Si ketua yang kesal akhirnya menyuruh bawahannya untuk memaksa melemparkan para budak itu menuju bunga matahari. Dia sama sekali tidak membutuhkan budak yang melawan perintahnya. Dia juga menyuruh bawahannya itu untuk membunuh para budak yang tidak tahu diri. Dengan cepat, salah satu bawahannya langsung menggunakan senjatanya untuk mendisiplinkan mereka. Beruntungnya sebelum semuanya terlambat, Chun datang dan juga menghentikan mereka. Chun melemparkan si iblis raksasa ke tengah danau dan juga membiarkan si monster ular memakannya. Melihat kedatangan Chuyun, si ketua iblis raksasa sangat kesal dan juga bertanya-tanya dengan siapa Chuyun dan mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu. Chuyun pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang pelukis. Dengan bodohnya, salah satu ras iblis mengatakan kalau Chuyun hanyalah manusia kampungan yang tidak tahu cara bertahan hidup. Mereka pun mencoba menyerang Chuyun dengan senjata mereka. Sayangnya, serangan mereka semua bukanlah tandingan bagi Chuyun. Chuyun bahkan memberikan semua ras iblis raksasa itu kepada si monster ular. Chuyun juga tidak menyangka kalau kekuatan iblis raksasa lebih kuat beberapa kali lipat dibandingkan dengan iblis biasa di tempat ini. Tapi walaupun seperti itu, iblis raksasa ini memiliki pergerakan yang lambat dan juga bahkan terlihat sangat bodoh. Hingga pada akhirnya yang tersisa hanyalah si ketua dari kelompok iblis raksasa. Para budak manusia yang melihat kemampuan Chuyun merasa cukup terkejut. Mereka tidak menyangka seorang manusia biasa memiliki kekuatan seperti itu. Ditambah lagi, berat iblis raksasa bukanlah berat yang bisa diangkat oleh manusia. Chuyun dengan bermodalkan tangan kosongnya bahkan bisa mengangkat dan juga melempar 2 iblis raksasa sekaligus. Si ketua iblis raksasa sangat penasaran dengan Chuyun dan mengapa dia bisa melakukan hal itu. Chuyun hanya mengatakan kalau dirinya hanya pelukis biasa. Hal ini membuat si iblis kesal dan juga mencoba melawan Chuyun lagi. Pada serangan itu, si iblis raksasa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tapi sayangnya, Chuyun malah merasa kalau dirinya sedang dipijit oleh makhluk yang kasar. Orang-orang yang melihatnya juga menjadi semakin kebingungan. Si iblis juga sempat mengeluarkan teknik yang kekuatannya setara dengan Kaisar Supreme tingkat 2. Tapi sayangnya hal itu bukanlah tandingan bagi Chuyun. Melihat Chuyun yang begitu kuat membuat si iblis memilih untuk kabur. Chuyun yang melihatnya tentu saja tidak akan membiarkannya. Dia pun awalnya berniat memberikan si monster ular untuk memakannya. Tapi karena dia berhasil lolos, maka Chuyun pun membunuhnya dengan pena roh miliknya. Sebelum mengakhirinya, si iblis membual mengenai ras iblisnya. Dia menyuruh Chuyun untuk bersiap menghadapi para leluhur dari ras iblis raksasa jika dirinya benar-benar dibunuh. Chuyun yang tidak peduli tentu saja akan menyambut orang-orang itu. Jika mereka berani datang, maka Chuyun tidak akan berpikir untuk tidak menjamu mereka dengan pertunjukan yang bagus. Di sana, Chuyun pun menyegel lagi jiwa dari si iblis raksasa di dalam lukisannya. Kali ini, Chuyun menganggap lukisan itu cukup bagus untuk dipajang ataupun dijual. Setelah kekacauan itu, Yelan dan juga manusia lainnya berterima kasih kepada Chuyun.
Chuyun tidak terlalu kerepotan karena sebagai sesama manusia, mereka memang harus melakukan hal itu. Awalnya Chuyun berniat untuk pergi, tapi salah satu orang memohon kepada Chuyun agar membantu dirinya mencari anaknya yang juga menjadi budak. Yelan awalnya menyuruhnya untuk diam. Dia tidak ingin membuat Chuyun kerepotan. Karena Chuyun sudah menyelamatkan mereka, maka seharusnya mereka tidak merepotkan Chuyun lagi. Tapi Chuyun pun kembali berbalik arah. Dia pun menanyakan kepada mereka di mana saat ini ras iblis raksasa, ras siluman, dan juga ras naga yang lainnya. Di sisi ras naga, para budak mereka menyuruh bawahan ras naga untuk tidak mengorbankan mereka sebagai persembahan. Jika mereka bersedia, maka para budak berjanji akan membantu mencari pagoda pemurnian iblis. Tapi para ras naga tentu saja tidak peduli. Sama seperti ras iblis raksasa, mereka seharusnya memiliki banyak budak manusia di dalam ras mereka. Mereka pun menyuruh para budak untuk diam karena mereka hanyalah makhluk rendahan yang tidak memiliki keunggulan di dalam apapun. Seharusnya mereka bersyukur menjadi korban di dalam formasi naga api milik ras naga. Jika tubuh dan juga pengorbanan mereka itu berhasil membantu ras naga mendapatkan pagoda pemurnian iblis, maka tentu saja mereka akan mendapatkan jasa yang besar walaupun mereka sudah mati. Salah satu budak manusia melihat ada kesempatan untuk kabur, yang mana ras naga sedang lengah karena mereka harus menunggu salah satu dari ras mereka yang belum kembali. Budak manusia tadi akhirnya mencoba untuk kabur bersama dengan budak yang lainnya. Tapi sayangnya salah satu ketua ras naga dari kelompok itu berhasil menghentikan mereka. Pemimpin itu bernama Auli. Dia berada di ranah Kaisar Supreme tingkat 5. Melihat anak buahnya yang sedikit lengah membuat dirinya sangat marah. Mereka pun hanya bisa meminta maaf karena hampir saja melepaskan para budak persembahan itu. Auli kemudian mengajak mereka untuk memulai formasi api naga. Para budak manusia menjadi sangat ketakutan karena akan dikorbankan. Bocah tadi yang bernama Zoyuan menyuruh para budak yang lainnya untuk tidak berlutut. Jika mereka akan dibunuh, maka mereka harus berdiri. Melihat sikap tegas budak itu membuat Auli sedikit tertarik. Dia pun berniat menjadikan Zoyuan sebagai pengorbanan pertama. Tapi beruntungnya, Yelan datang tepat waktu dan juga menyelamatkan Zoyuan. Mereka berdua ternyata adalah orang yang mengenal satu sama lain. Beberapa dari mereka menyuruh Yelan untuk pergi karena ras naga bukanlah tandingan mereka. Tapi Yelan menyuruhnya untuk tenang karena ada seseorang yang datang membantu mereka. Dengan santainya, Chuyun datang dan juga berjalan di belakang Yelan. Melihat Chuyun dari kejauhan, Auli menjadi sedikit tertarik. Tapi dia cukup ketakutan karena tatapan mata Chuyun terlihat seperti mata yang sedang memilih mangsa yang ingin dirinya singkirkan. Di sana Chuyun tanpa ragu menjelaskan kalau dirinya sudah dibantu oleh wanita bernama Yelan itu menemukan sesuatu. Karena hal itulah, Chuyun berharap Auli melepaskan budak-budak yang ada bersamanya. Auli tentu saja tidak terima. Dia tidak peduli masalah apa yang dihadapi oleh Chuyun. Awalnya, Chuyun ingin bernegosiasi. Tapi sayangnya, Auli malah mengajak bawahannya untuk melawan Chuyun. Dia tidak terima jika Chuyun mengatur dirinya karena dia bukanlah budak dari keluarga Chuyun. Chuyun yang mendengarnya juga tidak sudi memiliki budak yang sangat keras kepala seperti ras naga. Hal ini membuat Auli sangat kesal dan juga memulai serangannya. Pada pertarungan itu, Chuyun berhasil dengan mudah mengalahkan para bawahan Auli. Karena lokasinya berdekatan dengan lokasi ras iblis raksasa sebelumnya, Chuyun pun memberikan lagi tubuh mereka semua kepada si monster ular. Auli sangat kesal dan ingin tahu siapa sebenarnya Chuyun. Seperti biasa, Chuyun memperkenalkan dirinya sebagai seorang pelukis. Seorang pelukis seperti dirinya bisa dengan mudah mengalahkan Auli. Hal ini membuat Auli kesal dan juga kembali menyerang Chuyun. Tapi sayangnya, Chuyun bukanlah lawan yang sepadan untuk dirinya. Pada serangan itu, Chuyun menyadari kalau kekuatan fisik ras naga lebih kuat dari kekuatan ras iblis raksasa. Auli sedikit kesal jika dibandingkan dengan ras barbar itu. Dia mengatakan kalau ras naga memiliki keunggulan di dalam kekuatan dimensi. Chuyun yang penasaran sangat ingin melihat apa yang dimaksud oleh Auli. Hal ini membuat Auli kembali menyerang Chuyun dengan teknik api miliknya yang bernama teknik api neraka. Melihat mereka yang masih bertarung, Yelan mendatangi Zoyuan. Beberapa budak bahkan menyarankan untuk kabur karena ini adalah kesempatan bagi mereka. Yelan dan juga Zoyuan tentu saja menolak karena bagaimanapun mereka tidak akan meninggalkan orang yang sudah menolong mereka. Dengan gegabahnya, mereka malah berniat membantu Chuyun menahan serangan dari Auli.
Setelah serangan itu, Auli yakin kalau Chun sudah mati. Tapi sayangnya serangan seperti itu tidak akan bisa melukai Chuyun. Auli yang melihatnya terlihat sangat kesal. Dia bahkan mencoba menyerang Chuyun berkali-kali. Auli yang tidak bisa melukai Chuyun bertanya-tanya mengenai apa yang ada di dalam tubuh Chuyun sampai-sampai dia bisa menyerap semua api neraka miliknya. Chuyun tidak berkata banyak. Dia hanya menjelaskan kalau dia juga memiliki api di dalam tubuhnya. Chuyun juga menjelaskan kalau api neraka milik Auli itu hanyalah api tipuan. Itu sama sekali tidak persis dengan api neraka yang diketahui oleh Chuyun. Hingga pada akhirnya Auli menanyakan siapa sebenarnya Chuyun. Chuyun akhirnya sedikit kesal. Dia tidak menyangka kalau orang-orang yang mencuri harta di tempat ini tidak menyadari siapa dirinya ini. Auli pun cukup panik karena jika perkataan itu benar, maka orang di hadapannya ini adalah Heavenly Emperor Pedang Roh yang belakangan ini banyak dirumorkan. Chuyun pun membenarkannya dan dia langsung memberikan Auli sedikit pelajaran. Awalnya Chuyun bersikap sedikit baik, tapi karena prinsip yang dimiliki Auli sedikit keras, Chuyun pun mencoba untuk menghormatinya dan juga memberikan efek yang cukup untuk membuatnya menyerah. Setelah semua itu, Chuyun mendapatkan banyak informasi dari Auli, yang mana ras naga memiliki 1394 master di ranah Kaisar Supreme, 108 master Heavenly Emperor, 9 master di ranah Ancestor atau leluhur, dan 2 master ranah Saint atau suci. Di sana, Auli bahkan ditugaskan oleh Chuyun untuk menggunakan formasi naga api dari ras naga itu. Karena mereka menginginkan pagoda pemurnian iblis, maka Chuyun pun berniat membantunya. Chuyun juga memuji ras naga karena memiliki formasi yang cukup bagus dan juga menarik. Melihat Auli yang masih sibuk dengan formasinya, Chuyun pun menyuruh para manusia sebelumnya untuk pergi dari sini. Awalnya, Yelan dan juga Zoyuan itu sempat kebingungan karena mereka tidak bisa pergi. Jika mereka pergi ke lautan bintang lagi, maka mereka hanya akan ditangkap dan dijadikan budak lagi. Chuyun menyadari kalau mereka sangat menginginkan kebebasan. Dia pun memberikan mereka kesempatan untuk benar-benar terlepas dari beban mereka menjadi seorang budak. Tapi tak lama kemudian, Auli berhasil menemukan pagoda pemurnian iblis menggunakan formasi naga api milik ras naganya. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.